Hai semuanya, perkenalkan saya Apotekar Eunike Adrena Lulu, CPNS Latsar Angkatan 193. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha, Kabupaten Sumba Timur. Pada video ini, saya akan menampilkan kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan selama masa habituasi kurang lebih 30 hari, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022 dengan judul Optimalisasi Monitoring dan Penggunaan Obat-obatan Emergensi di Ruang VIP dan Bougainville Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha, Kabupaten Sumba Timur. Mau tahu seperti apa? Let's check it out. Oke, kegiatan pertama saya adalah melapor diri dan berkonsultasi dengan Kepala Unit Farmasi selaku atasan langsung saya. Sebelum itu, saya menyiapkan bahan rancangan aktualisasi, jadwal pelaksanaan rancangan, dan lembar persetujuan. Setelah semua disiapkan, saya bertemu Kepala Unit Farmasi untuk melapor diri, berkonsultasi, dan juga meminta persetujuan untuk jalannya kegiatan aktualisasi saya. Dan kemudian saya mendapatkan lembar persetujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan kedua saya adalah membuat SOP penggunaan obat-obatan emergensi. Kegiatan ini diawali dengan mencari referensi SOP, kemudian saya menyusun draft SOP penggunaan obat emergensi. Nah, draft ini saya konsultasikan kepada Kepala Unit Farmasi untuk mendapatkan saran dan juga masukan yang kemudian menjadi dasar bagi saya untuk memperbaiki atau merevisi draft SOP. Setelah merevisi, saya meminta paraf kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan juga Kepala Tata Usaha. Kemudian, SOP tersebut disahkan oleh Direktur RSUD Umbura Rameha. Dalam hal ini, Dr. Rudi Damanik, spesialis radiologi. Oke, kegiatan ketiga saya adalah merevisi form penggunaan obat-obatan emergensi di ruang perawatan. Kegiatan ini dimulai dengan mencari referensi form pada halaman internet dan membuat form baru menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di RSUD Umbura Rameha. Draft form ini saya konsultasikan kepada Kepala Unit Farmasi untuk mendapatkan masukan, lalu saya merevisi form tersebut hingga pada akhirnya form baru ini disetujui untuk diberlakukan dan mengganti form yang lama. Oke, next. Kegiatan keempat adalah mendistribusikan obat-obatan emergensi, form penggunaan obat-obatan emergensi yang baru, dan salinan SOP yang harus diletakkan berdekatan dengan tempat penyimpanan box obat emergensi, serta bukti serah terima dengan perawat ruangan. Kegiatan ini dimulai dengan meminta daftar kebutuhan obat emergensi dari ruangan VIP dan Bougainville melalui form permintaan yang telah dikonsultasikan dengan DPJP atau dokter penanggung jawab ruangan dan diketahui oleh kepala ruangan, baik kepala ruangan Bougainville dan juga kepala ruangan VIP. Kemudian, berdasarkan daftar permintaan obat emergensi dari ruangan VIP dan juga Bougainville, saya menyiapkan obat-obatan emergensi dan meletakkannya pada box obat, lalu menyegel box tersebut dengan kode unik yang sudah ditentukan untuk ruangan VIP maupun Bougainville. Setelah itu, saya mendistribusikan ke ruangan Bougainville dan juga VIP disertai dengan penjelasan saya tentang cara penggunaan obat emergensi yang benar sesuai dengan SOP yang berlaku, juga pengisian form penggunaan obat emergensi. Setelah memberikan SOP, form, dan juga box obat emergensi, ada bukti serah terima antara saya dan perawat dan diketahui oleh Kepala Unit Farmasi, baik untuk ruangan VIP dan juga Bougainville. Selanjutnya, kegiatan kelima. Pada kegiatan kelima, saya melakukan pendampingan dengan pemberian informasi yang kedua, di mana pendampingan dan pemberian informasi yang pertama sudah dilakukan pada kegiatan keempat. Nah, pendampingan yang kedua ini saya juga lakukan di ruangan VIP dan juga Bougainville. Dalam hal ini, saya memberikan informasi terkait cara penggunaan obat emergensi yang sesuai SOP dan pengisian pada form penggunaan obat emergensi
pada kepala ruangan Bougainville dan juga perawat pelaksana ruangan Bougainville yang sedang bertugas pada jam itu. Lalu saya juga memberikan pendampingan dengan pemberian informasi terkait cara penggunaan obat emergensi dan pengisian form penggunaan obat emergensi kepada kepala tim perawat ruangan VIP. Setelah pendampingan, semua perawat mengisi daftar hadir yang membuktikan bahwa perawat-perawat tersebut sudah mendengarkan pendampingan pemberian informasi yang telah saya berikan. Pada kegiatan yang keenam, saya melakukan evaluasi terhadap kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 3 minggu berjalan. Dengan terlebih dahulu menyiapkan kuesioner evaluasi, lalu membagikannya kepada 5 orang perawat di ruangan VIP dan 5 orang perawat yang bertugas di Bougainville, untuk kemudian diisi oleh perawat. Setelah itu, saya meminta penilaian dari atasan saya terhadap kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Dalam hal ini, Bapak Petrus Dumuwora, SKM, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha. Berikut cuplikannya. Selamat pagi, saya Petrus, selaku Kepala Bidang Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha. Menyampaikan dengan aktualisasi yang dirancang oleh peserta Latsar untuk tahun 2022 ini. Kami merasa tertolong dengan rencana aktualisasi yang dibuat oleh mereka, di mana khusus untuk peserta yang bernama Eunike telah dibuatnya SOP penggunaan obat emergensi dan format penggunaan obat emergensi, dan kami merasa bahwa rancangan aktualisasi ini sangat membantu pihak rumah sakit dalam hal pengawasan penggunaan obat emergensi oleh unit-unit perawatan, dan mereka juga melakukan pendampingan untuk itu, sehingga dengan demikian kami merasa terbantukan. Harapannya kiranya kegiatan monitoring yang dilakukan oleh apoteker terhadap penggunaan obat emergensi di ruangan, baik di ruangan perawatan lainnya, terutama di ruangan VIP dan Bougainville yang menjadi sasaran sasaran praktek dari peserta Latsar tersebut, dapat terus berjalan dan optimal dengan efektif ke depannya. Itu jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan para peserta Latsar untuk melakukan aktualisasinya di lahan praktek. Terima kasih. Oke, yang terakhir adalah kegiatan ketujuh, di mana saya mengumpulkan semua bukti pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan dan menyusunnya dalam laporan aktualisasi. Setelah penyusunan laporan, saya melaporkan kepada mentor saya. Dalam hal ini, Ibu Maria Margareta Samversiani SE, dan juga kepada coach saya, yaitu Bapak Hengki Jemi Hailitik Esos MPD. Demikian video pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih sudah menonton. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salvador Arnaldo Oda Consensao. Saya CPNS dari Kabupaten Timur Tengah Utara dan merupakan peserta Latsar golongan 3 angkatan 193. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Untuk menghemat waktu, berikut videonya. Judul aktualisasi saya adalah peningkatan kualitas pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembuatan e-laporan kegiatan pengamanan tempat-tempat penting di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Visi Kabupaten Timur Tengah Utara adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis, dan mandiri,
melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan memiliki kontribusi terhadap misi keempat, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Kegiatan 1. Selamat kembali. Pada kegiatan yang pertama ini, saya melapor diri kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan konsultasi kepada Kasubag Perencana dan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah semua kegiatan saya disetujui, saya mendapatkan surat persetujuan untuk melangsungkan kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan 2. Pada kegiatan yang kedua ini, saya membuat format laporan pengamanan tempat-tempat penting di Google Form, lalu melakukan konsultasi kepada mentor yang merupakan atasan saya, yaitu Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, untuk mendapatkan komposisi laporan yang baik. Setelah mendapatkan persetujuan terkait format laporan yang saya buat, saya mendesain tampilan e-laporan agar terlihat menarik, lalu saya menyiapkan linknya dalam bentuk barcode agar mudah diakses oleh petugas. Kegiatan 3. Pada kegiatan yang ketiga ini, saya membuat bagan alir untuk menjelaskan setiap proses yang terjadi dalam e-laporan kepada pengguna sistem. Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan dan coach terkait bagan alir yang saya buat, saya mencetak bagan alir tersebut dalam bentuk poster agar dapat dilihat oleh semua petugas pengamanan tempat-tempat penting. Kegiatan 4. Pada kegiatan yang keempat ini, saya melakukan simulasi penggunaan e-laporan pengamanan tempat-tempat penting langsung di lokasi pengamanan sesuai arahan atasan saya, karena saat ini situasi dan kondisi di unit kerja sedang sibuk dengan agenda kegiatan 100 tahun Hari Ulang Tahun Kota Keva Manado. Setelah membuat jadwal dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, saya mulai melakukan simulasi pada hari pertama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022 kepada bidang bertugas, bidang perlindungan dan pembinaan masyarakat. Dalam simulasi ini, saya membawa bagan alir untuk menjelaskan tentang sistem e-laporan pengamanan tempat-tempat penting dan tata cara penggunaannya. Setelah melakukan simulasi pada hari pertama, saya melakukan simulasi kedua pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus pada bidang bertugas, bidang ketentraman dan ketertiban umum. Simulasi ketiga saya lakukan pada hari Kamis tanggal 1 September pada bidang bertugas bidang kebakaran. Pada setiap kegiatan simulasi, saya mendampingi para petugas untuk melakukan uji coba penggunaan e-laporan. Simulasi keempat saya lakukan pada hari Jumat tanggal 2 September pada bidang bertugas bidang penegak produk hukum daerah. Setelah selesai melakukan simulasi penggunaan e-laporan, saya membuat laporan terkait pelaksanaan kegiatan simulasi yang sudah saya lakukan. Kegiatan 5. Pada kegiatan yang kelima ini, saya melakukan monitoring untuk mengetahui kesulitan atau kendala petugas dalam menggunakan e-laporan. Dalam melakukan monitoring, saya membawa lembar observasi yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Kegiatan monitoring ini saya lakukan selama 4 hari sesuai jumlah kelompok pengamanan tempat-tempat penting, yaitu terhitung mulai dari hari Selasa tanggal 6 September sampai dengan hari Jumat tanggal 9 September. Setelah melakukan pemantauan secara langsung, saya melakukan pemantauan data-data laporan masuk di dalam database spreadsheet, lalu mengisi lembar observasi yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Adapun bukti kegiatan 5 ini telah dilaksanakan, yang dibuktikan dengan surat keterangan telah melakukan monitoring. Kegiatan 6. Pada kegiatan yang ke-6 ini, saya membuat kuesioner lalu membagikannya kepada para petugas pengamanan tempat-tempat penting. Dalam kuesioner tersebut, terdapat 10 pertanyaan yang saya gunakan untuk mendapatkan informasi terkait keefektifan penggunaan e-laporan sebagai media pelaporan yang baru.
Setelah membagikan kuesioner, saya melakukan wawancara kepada atasan langsung saya untuk mendapatkan tanggapan terkait penggunaan e-laporan sebagai media pelaporan pengamanan tempat-tempat penting yang baru. Akhir dari kegiatan ke-6 ini adalah saya membuat laporan evaluasi. Kegiatan 7. Pada kegiatan yang ke-7 ini, saya mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan lalu mulai menyusun laporan. Setelah melakukan konsultasi kepada mentor dan coach dan mendapatkan persetujuan, saya mencetak laporan aktualisasi untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam seminar. Disampaikan terima kasih kepada peserta diklat Latsar atas nama Salvador yang sudah membantu Satpol PP dalam e-laporan. Kenapa ini disampaikan terima kasih? Karena cukup membantu. Selama ini teknis pelaporan manual yang dikerjakan seminggu sekali oleh petugas piket. Nah, dengan kondisi e-laporan, kita sudah bisa mengupdate setiap saat, sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh peserta diklat dasar ini sangat membantu lembaga dalam penyelesaian pelaporan. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Aldo, peserta Latsar golongan 3 angkatan 193 yang melalui pikiran briliannya memperkenalkan kepada kami sebuah aplikasi berbasis digital, yakni aplikasi e-laporan yang akan memudahkan kami dalam menyampaikan laporan kegiatan pengamanan tempat-tempat penting. Harapan kami, apa yang dilakukannya ini semata-mata dalam rangka peningkatan kapasitas dia sebagai seorang aparatur sipil negara, dan yang terpenting adalah peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian video kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Terima kasih. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dinas ini beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Perkenalkan, nama saya Martina Olivia Yohanes. Saya adalah dokter hewan yang bertugas pada bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Saya akan mendampingi Anda dalam video promosi ini. Tahukah kamu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan punya beberapa standar pelayanan yang sudah tersedia loh. Salah satunya yaitu standar pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak, produk hewan, dan hasil ikutannya antar pulau atau antar kabupaten. Standar pelayanan ini memiliki alur SOP sebagai berikut. Langkah pertama, Anda dapat mengajukan surat permohonan pada bidang agribisnis melalui petugas administrasinya dengan menyertakan data diri berupa KTP bagi perorangan, NPWP dan NIB bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha. Langkah kedua, surat permohonan akan didisposisi kepada Kepala Dinas. Langkah ketiga, Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kepala Bidang Agribisnis. Langkah keempat, Kepala Bidang Kesehatan Hewan menugaskan dokter hewan atau pejabat fungsional lainnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ternak, yaitu pemeriksaan klinis dan laboratorium.
dan pemeriksaan kesehatan terhadap produk hewan dan hasil ikutannya, yaitu pemeriksaan organoleptik. Langkah kelima, hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan organoleptik disampaikan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan oleh petugas. Langkah keenam, laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH diterbitkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan. Langkah ketujuh, Anda dapat melakukan pembayaran retribusi ke bendahara penerima Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha sebesar Rp50.000 per 1 kali pengujian untuk pemeriksaan parasit darah Trypanosoma evansi penyebab penyakit sura, dan Rp25.000 per 1 kali pengujian untuk pemeriksaan feses. Retribusi ini sudah digunakan agar tidak terjadi praktek pungli ya. Langkah ke-8, laporan hasil pemeriksaan dan surat keterangan kesehatan hewan diserahkan kepada petugas administrasi bidang agribisnis untuk proses penerbitan surat rekomendasi. Langkah ke-9, Anda mendapatkan laporan hasil pemeriksaan, surat keterangan kesehatan hewan, dan surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya. Bagaimana? Mudah dan cepat kan proses pelayanannya? Cukup dengan melengkapi syarat administrasi dan mengikuti alur prosesnya dengan baik, Anda sudah memperoleh kelengkapan dokumen untuk ternak, produk hewan, dan hasil ikutannya dengan cepat. Ayo, segera ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengurus pemeriksaan kesehatan ternak, produk hewan, dan hasil ikutannya, agar ternak Anda terjamin kesehatannya, serta produk hewan dan hasil ikutannya milik Anda terjamin kualitasnya, sehingga tetap asuh, aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sekian penjelasan singkat tentang alur SOP pemeriksaan kesehatan ternak, produk hewan, dan hasil ikutannya antar pulau atau antar kabupaten. Kami sangat berharap Anda mendapat banyak informasi dari video promosi singkat ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat dari kami untuk Anda.
Assalamualaikum. Hai semuanya, perkenalkan saya Mariama. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial tentang cara pengolahan abon ikan dalam rangka kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022, dan judul aktualisasi saya tentang peningkatan pemahaman pelaku UMKM sektor perikanan melalui kegiatan pelatihan pengolahan abon ikan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, untuk mengetahui bahan dan cara pembuatannya, silakan nonton video ini sampai selesai. Pertama-tama siapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat abon. Untuk bahan yang pertama di sini ada ikan tuna 1 ekor dengan berat 1 kilogram lebih. Nah, ini dia bahan-bahan yang digunakan untuk membuat abon. Di sini ada bawang putih 14 siung, bawang merah 12 siung, 2 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 8 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 5 batang serai, dan asam secukupnya. Ketumbar bubuk 2 sendok makan, merica bubuk 1 sendok makan, gula 2 sendok makan, dan garam secukupnya. Sini ada santan 250 ml dari 1 buah kelapa tua. Selanjutnya ikan tuna yang tadi kita siangi untuk keluarkan jeroan, keluarkan kepala dan insang. Selanjutnya kita lakukan pengukusan, dan di sini saya kukus menggunakan teflon. Pengukusan ini dilakukan selama 30 menit ya teman-teman, sampai daging ikan itu matang. Sambil tunggu daging ikan matang, kita persiapkan bumbu ya teman-teman. Semua bumbu yang tadi kita iris halus agar mudah pada saat proses blendernya nanti. Semua bumbu diiris halus. Setelah bumbu diiris halus, di blender sampai kalis ya teman-teman. Di sini pada proses blendernya itu tidak boleh tambahkan air. Tambahkan santan saja. Karena ketika kita tambahkan air nanti akan memperlambat proses pemasakannya. Nah, ini daging ikan telah matang teman-teman. Kita angkat untuk disuir, dan ini ada daging ikan yang telah dikukus. Sekarang kita suir ya teman-teman, suir sampai habis, dan kita keluarkan kulit, tulang-tulang, dan juga daging coklat. Tidak boleh kita tambahkan daging coklat karena nanti akan mempengaruhi mutu dan juga warna dari produk. Ini adalah daging ikan yang telah disuir. Setelah itu kita panaskan minyak ya teman-teman. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu. Dan bumbu ini diaduk sampai harum. Setelah harum, baru ditambahkan ikan yang telah disuir tadi. Dan tidak boleh kita menggunakan minyak yang terlalu banyak pada saat penumisan bumbu, karena nanti akan mempengaruhi produk itu bau tengik pada saat disimpan. Diaduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan merica, ketumbar, dan diaduk-aduk hingga tercampur rata teman-teman. Setelah sudah tercampur rata, kita tambahkan santan tadi. Diaduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan air asam. Diaduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Setelah sudah tercampur rata, tambahkan garam, tambahkan gula. Ketika semua bumbu telah dimasukkan, diaduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Dan di sini adalah proses pemasakan abon itu sendiri. Diaduk-aduk hingga kadar airnya berkurang. Diaduk secara terus-menerus ya teman-teman, tidak boleh kita biarkan karena nanti akan mengakibatkan hangus di dasar. Di sini sudah menunjukkan kadar airnya agak sedikit berkurang.
proses pemasakan abon itu sendiri teman-teman butuh waktu 2 jam. Untuk menghasilkan produk abon yang bisa disimpan lebih lama itu kita harus membutuhkan waktu pemasakannya itu selama 2 jam. Oke, ini hasilnya teman-teman. Produk abonnya telah kering. Tada, ini hasilnya teman-teman. Dan teman-teman tidak boleh gunakan gula merah pada saat proses pembuatan abon karena nanti akan mengakibatkan abon itu lengket. Ini dia teman-teman, abon ikan yang kita buat.